Jadi kami dari kelas 12 MIPA 2 akan melakukan video sejarah. Perkenalkan, nama saya Rahel Dianizai. Mas Herati Azahra. Saya Kalisa Akhil. Saya Rasel Gita Ramadhani. Saya Sofia Raihana. Saya Olivia Rahab. Selamat menyaksikan. Museum Sumatera Utara atau yang juga dikenal warga Sumut sebagai Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara ini terletak di Jalan HM Joni nomor 51 Medan. Museum ini didirikan pada 19 April 1982 dan didirikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Dr. Daud Yusuf. Museum ini merupakan museum terbesar di Sumatera Utara, di mana di dalamnya terdapat berbagai peninggalan sejarah seperti artefak budaya bangsa, hasil seni, dan kerajinan dari berbagai suku di Sumatera Utara. Dalam video kali ini, berdasarkan artefak dan objek bersejarah lainnya yang terdapat di Museum Sumatera Utara, kami akan menjelaskan mengenai sejarah kepercayaan masyarakat dan proses masuknya agama Samawi ke Sumatera Utara, serta sejarah budaya-budaya lokal yang berkembang di Sumatera Utara. Nah, teman-teman mau tahu nih sejarah Sumatera Utara itu apa aja? Saksikan video kami sampai habis ya! Teman-teman, kita masuk ke ruang religi kuno. Nah, jadi menurut dari museum ini, sebelum di Sumatera Utara datang agama-agama Samawi seperti Kristen, Islam, Buddha, dan agama-agama lainnya, Sumatera Utara ini sudah memiliki sistem keagamaan sendiri nih. Jadi, kepercayaan lokal ini berlandaskan pada kekuatan adikodati yang berasal dari alam. Jadi mereka itu tidak hanya meyakini dewa-dewa, namun juga makhluk rohani, non-manusia, serta arwah dari leluhur. Nah, jadi di sini ada beberapa barang-barang peninggalan dari nenek moyang kita dulu, di mana barang-barang ini dibuat berdasarkan dari agama-agama mereka dahulu. Contohnya ini ada peti mati dari Nias, bagian selatan, di mana ini tuh digunakan untuk laki-laki yang ditandai dengan adanya fitur badan laki-laki di atas peti matinya, dan ini digunakan bagi orang yang dianggap berjasa bagi kampung mereka. Jadi sebelum masuknya agama Samawi, terdapat juga salah satu prasasti yang ditinggalkan oleh leluhur kita, di mana prasasti ini milik marga Pasi yang terletak di Desa Pasi, Kecamatan Barampung, Kabupaten Dairi. Nah, jadi isi dari prasasti ini sendiri merupakan peraturan-peraturan yang ditinggalkan oleh leluhur kepada masyarakat-masyarakat lebih muda, di mana prasasti ini meninggalkan aturan-aturan sosial yang terdapat pada zaman saat itu, di mana apabila masyarakat pada zaman itu melanggar norma-norma yang terdapat di prasasti ini, mereka akan mendapatkan sanksi sosial yang sudah ditetapkan dengan pepatah-pepatah yang menetapkan isi dari prasasti ini sendiri. Jadi setelah masuknya agama Hindu-Buddha di Sumatera Utara, ditemukan banyak arca, patung, dan prasasti. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, ini adalah arca Wisnu. Arca Wisnu itu adalah dewa pada agama Hindu. Lalu selanjutnya di sini ada arca Karna, yaitu dia juga merupakan masyarakat dewa. Dia mempunyai ciri khas, tangannya itu selalu dilipat seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ada arca Sakti Wisnu. Sakti Wisnu itu maksudnya adalah istrinya si Dewa Wisnu. Jadi ini dia hanya setengah badan, mungkin karena ditemukannya sudah seperti ini, karena mengingat masa Hindu-Buddha sudah sangat lama terjadi. Lalu selanjutnya di sini kita bisa melihat patung, yaitu patungnya ini sebenarnya adalah sebuah prasasti. Kita bisa melihat di kaki kirinya, di paha kirinya ini ada tulisan. Ini juga ini bernama prasasti
Tandihat II. Lalu di sini juga kita bisa melihat prasasti lainnya. Yang pertama prasasti Manggis. Baik, selanjutnya kita masuk ke ruang Islam atau Islamic Room, yang dimana di dalam Islamic Room ini menjelaskan bagaimana sih sebenarnya agama Islam ini masuk ke Sumatera Utara. Nah, jadi ada beberapa teori bagaimana masuknya Islam ini ke dalam Sumatera Utara. Misalnya itu dari jalur perdagangan, lalu ada juga yang bilang pernikahan. Namun ada juga yang bilang dari perdagangan itu, lalu para pedagang itu menikah dengan warga-warga Sumatera Utara, sehingga mereka menghasilkan keturunan-keturunan dan melanjutkan hidupnya di Sumatera Utara. Nah, ada yang juga yang bilang bahwa khususnya dalam jalur perdagangan, nah pedagang-pedagang India, Persia, dan Arab ini masuk ke Sumatera Utara melalui Barus atau pantai barat Sumatera, yang dimana pada fase itu lalu pedagang ini berkenalan begitu dengan masyarakat Sumatera Utara dan melanjutkan hidupnya di Sumatera Utara. Oke, jadi sekarang kita ada di ruang kolonial. Nah, di ruang kolonial ini kalau kita marah ke sini, itu banyak contoh atau miniatur pedagang-pedagang dari luar yang masuk atau yang pernah berdagang di Sumatera Utara. Kayak misalnya di sini itu ada kulit Tionghoa, kemudian ada tuan tanah Eropa, lalu ini ada buruh Jawa dari Indonesia sendiri, kemudian ada pedagang dari Tionghoa. Nah, kalau kita ke daerah sini, itu kayak menunjukin gimana sih dulu toko-toko yang ada di Sumatera Utara. Nah, ada toko Basurhat dan Jangsan di Medan. Nah, di sini tuh ada orang Tionghoa-nya atau Chinese-nya sendiri. Baru ibaratnya perempuan itu kayak orang Indonesia yang berbelanja ke tempat dagangan ini. Nah, selanjutnya di daerah sebelah sini, nah ini tuh ada khas samaran tekstil Medan, toko kain. Kalau dari wajah-wajahnya ini dari orang-orang India. Kemudian ini mungkin dari orang-orang dari negara lain juga. Baru ini kayak susu kedelai di bawah. Kalau ke daerah sini juga ada lagi. Itu adalah bangsawan Melayu. Kemudian ada centeng karo, lalu ada tentara Belanda atau KNIL. Nah, dan terakhir itu ada kulit dari India. Nah, untuk di daerah sini itu bukan hanya ada ini, tapi juga dia ada kayak alat-alat perkebunan itu pada zaman dahulu. Itu ada tembilang, gurus karet, kemudian mangkuk getah yang dulu dipakai oleh orang-orang Sumatera untuk melakukan perkebunan. Nah, selanjutnya di sini ada rempah-rempah hasil dari Sumatera Utara yang diperdagangkan di Indonesia. Jadi salah satunya adalah kayu manis, pala, lada hitam, lada putih, cengkeh, daun tembakau, dan juga kopi. Selanjutnya di sini ada beberapa arsitektur yang berpusat di kota Medan seperti Stasiun Medan pada tahun 1910, kemudian ada menara air milik NF Waterlink, sebuah perusahaan Belanda. Kemudian di sini ada gedung Balai Kota dan gedung Bank Indonesia. Selanjutnya ada gedung milik perusahaan Belanda yang sekarang sudah menjadi kantor pos. Di sebelah sini ada tempat proses pengeringan tembakau di Medan Estate pada tahun 1985. Selanjutnya di sini merupakan kantor Gubernur Sumatera Utara yang dulunya menjadi lembaga penelitian tembakau Delhi. Di sini ada ladang minyak di Telaga Said di Pangkalan Berandan pada sekitar 1890, dan kemudian di sini ada ladang tembakau di Kuala Bengkala, Medan pada tahun 1900. Nah, di lantai 2 di sini ada berbagai contoh permainan dan hobi yang dilakukan oleh masyarakat zaman dahulu. Contohnya di sini ada bola takraw yang sering dimainkan dengan kaki. Lalu di sini juga masih banyak sekali alat-alat permainan zaman dahulu yang dimainkan oleh masyarakat zaman dahulu. Di sini juga ada contoh permainan dari congkak. Nah, juga di bagian di sini itu ada berbagai perhiasan yang seringkali digunakan oleh masyarakat di zaman dahulu. Nah,
Manik-manik ini seringkali berasal dari tumbuhan, dari hewan, lalu juga logam-logam. Di mana seiring pertambahannya zaman, pasti juga semakin banyak jenis perhiasan yang ada. Nah, di sini tuh ada kalung, ada gelang, lalu juga perhiasan untuk kepala. Nah, di sini juga masih banyak sekali anting-anting dan yang lain sebagainya. Nah, sekian video dari kami menunjukkan Museum Sumatera Utara ini. Terima kasih. Dadah.